Beni Indrayana. Iya. Ya. Kakak dari Sudirman. Ya. Ya, terpidana Sudirman. Ya. Dan bapak ini Bapak. Pak Suratno, Ya. orang tua dari Sudirman. Beni. Ya. Sudirman itu berapa bersaudara? Kalau yang masih hidup ya, Ya. 7. 7. Iya. Ya, jadi Pak Suratno nih bapaknya, ibunya namanya Sairo. Sairo, mempunyai anak 7. Iya. Anak pertama siapa? Miss Roni. Miss Roni. Iya. Kedua Saprani. Saprani. Ketiga Sirini. Sirini. Iya, Rini aja. Rini. Ya. Iya. Keempat Saya Beni. Beni. 5 Sudirman. Sudirman. 6 Lilis. Lilis. Yang 7 ke-7 Doni. Doni. Jadi Sudirman masih punya adik ya? Iya. Lilis dan Doni. Yang terakhir Doni ini umur berapa? Umur tahun lahirnya 2000-an. Berarti udah 24 tahun. 24 tahun. Iya. Mas Beni, Iya. Sudirman ini kan menjadi terpidana Mm-mm. atas vonis kasus tahun 2016 ya, Ya. atas kasus Pina Eki ya. Sudirman ini kan di sini divonis bersalah ya, dan divonis penjara seumur hidup Iya. ya. Nah, pada saat Sudirman itu ditangkap ya, Anda tahu nggak waktu itu? Kalau pribadi saya sih lagi sedang kerja sih ya. Jadi saya kalau penangkapan saya kurang tahu. Nah, yang setahu saya cerita dari kakaknya yaitu Miss Roni itu habis main dari situ. Habis main dari Rumahnya kakak Miss Roni itu. Iya. Kan lahiran, punya bayi. Jadi dia Punya bayi. dia nengokin, Sudirman nengokin ke rumah. Talun. Oke, terus Pulang itu. Pas pulang dipanggil sama teman-teman yang nongkrong di situ pas penangkapan tuh ya. Pinjam motor Iya. Sudirmannya. Jadi motor dipinjam sama ya disitulah. Iya. Terus Sudirman lagi nungguin motor, terjadilah penangkapan. Seperti itu. Jadi main dari kakak ya? Iya. Ya. Kemudian berapa lama waktu itu bisa ketemu Sudirman setelah ditangkap? Setelah ditangkap itu ya seminggu ya, 2 mingguan lah, 2 minggu sampai 3 minggu tuh baru bisa dibesuk. Iya. Oke. Setelah ketemu Sudirman, ditanyakan nggak benarkah dia melakukan pembunuhan, selalu ditanyakan, pemerkosaan atau persetubuhan anak? Jadi pas waktu itu saya dan keluarga nanyain. Iya. Nah dia jawab nggak tahu dan nggak tahu apa-apa, terus nggak tahu juga kasus-kasus ini. Itu dan dia nggak melakukan. Iya, tidak melakukan pembunuhan dan pemerkosaan itu. Iya. Jadi dia tidak tahu ya? Tidak tahu. Pada saat kejadian tahun 2016, tanggal 27 Agustus 2016. Iya. Itu Sudirman berada di mana? Ada di depan rumah. Jadi cuman Sudirman tuh nggak pernah main jauh. Jadi cuma depan rumah sama sebelah rumah. Udah. Seperti itu aja. Jadi habis pulang itu ya ke dalam ke rumah. Jadi nggak nyampe jam 10 lebih lah. Jadi langsung pulang jam 9. Pada saat itu Anda berada di mana pada 27 Agustus 2016? Kalau saya sih di rumah. Di rumah? Iya. Kalau saya kan Anda pekerja. umur berapa ya waktu itu? Saya udah kerja sih. Soalnya iya, jadi saya fokus ke kerja. Jadi habis pulang kerja ya istirahat kalau saya. Iya. Ada di rumah waktu itu Anda? Iya. Sama Sudirman? Enggak, kalau saya di dalam. Kalau Sudirman kan main sama Lilis. Oh, Sudirman main sama Lilis? Iya. Oh, jadi Anda di dalam, ya, Mas Beni di dalam, kemudian Sudirman di luar. Iya. Pada tanggal 27 Agustus 2016. Iya. Lilis cerita. Si Lilisnya kan waktu habis ditangkap itu. Iya. Sudirman kan nggak kemana-mana waktu pas tanggal 27 itu, dan ada kecelakaan atau apa yang dimaksud inilah pembunuhan apa itu nggak tahu. Nggak tahu. Sudirman ada di situ sama Lilis. Ada di situ, iya. Lilis adiknya ya? Iya, Lilis adiknya. Lilis waktu itu umur berapa ya? Saya lupa ya, dia tahun 97-an lahir. Lahirnya 97. Iya. Oke. Jadi sama Lilis ada di luar? Ada di luar. Sedang apa di luar waktu itu? Ya biasa makan cemilan, jajan, terus es. Oke. Nah itu di rumah orang tua? Iya, Pak Suratno. Pak Suratno, waktu tanggal 27 Agustus 2016, itu Sudirman itu kan ada di luar sama Lilis. Iya. Itu di rumah Bapak? Iya, dong. Iya. Bapak tahu waktu itu? Ya, sama aja lagi tiduran, soalnya kan capek. Lagi tidur? Iya, biasa lagi tiduran lah. Lupa saya kan kerja jadi capek kan. Iya. Itu yang kerja apa? Coba bangunan aja kuli lah. Kuli bangunan. Iya. Bapak kenek apa tukang? Kalau dulu sih masih ya kenek kalau dulu sih. Kenek. Iya. Iya. Nah, jadi tanggal 27 Agustus 2016 ya, pada saat kejadian itu Bapak di rumah, tetapi Bapak tidur.
Pak, kalau ibu Ya sama aja itu. istri Bapak Semua di dalam semua. di dalam semua. Cuma yang tahu yang Lilis itu yang di luar. Nah, Bapak tahu Sudirman ada di luar sama Lilis sama adiknya Sudirman? Iya. Itu Bapak tahu? Tahu. Dia Menyaksikan? kan malah dia cerita sih kok malam kan ada di rumah kok ada pembunuhan itu nggak tahu gitu. Kata Lilisnya. Iya. Iya, artinya waktu setelah ditangkap itu baru Lilis bercerita tuh Bercerita. bahwa pada malam itu sama Lilis ya Iya, main di rumah. Di rumah iya. 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 Jadi benar-benar ada di rumah, Pak ya, Di sama rumah. Lilis ya. Sama Lilis. Oke, selain Lilis siapa lagi, Pak, yang tahu? Yang tahu tuh ya Arpan. Oke. Arpan itu tangga sebelah. tangga sebelah. Tahu? Iya, tahu. Oke. Selain Arpan? Mungkin ada ya. Nanti aja tanya sama Lilis mungkin tahu Lilis. Mungkin tahu ya. Setelah anak Bapak itu ditangkap saat itu 2016 ya. Iya. Kemudian Bapak ketemu dengan Sudirman. Iya. Kemudian Sudirman mengatakan bahwa tidak tahu menahu, Pak ya. Iya kayak gitu. Masalah itu ya. Nah, kemudian waktu itu apa yang Bapak lakukan? Ya lakukan itu maksudnya kan kesini minta bantuan sama pengacara gitu. Iya. Akhirnya ditangani Ibu Titin itu. Titin, iya. Iya. Tapi Bapak yakin ya anak ini tidak melakukan tindak pidana ya? Yakin. Yang dituduhkan. Yakin. Yakin, Pak. Ya? Yakin. Sudirman kerja apa sih, Pak? Ya sama sih masih kuli bangunan. Kuli bangunan. Iya. Waktu itu memang kerja. Kerja tapi jarang kerja maksudnya cuman ya jarang kerja lah maksudnya cuman Iya. Sudirman lulusan apa, Pak? SD. SD. Iya. Lahir tahun 95. 95. Iya. Itu aja lulus SD umur 17 umurnya. Oh, lulus SD itu umur 17. lulusnya? Iya. Oh. Kenapa, Pak? Ya karena jarang berangkat sih, berangkat atau enggak kalau mau berangkat yang buat biasa bolos di rumahnya berangkat di rumahnya Iya. di luarnya Malas sekolah. Mohon maaf nih, Pak, katanya Sudirman katanya ada agak kurang normal, bener nggak, Pak? ya gitu ya gampang disuruh-suruh lah mungkin. Ya gampang disuruh-suruh gitu. Orangnya Iya. gampang disuruh-suruh. Iya. Nurut lah. Nurut. Iya. Kalau diajak komunikasi nyambung. Apa yang terkadang tidak nyambung atau yang beda dengan saudara-saudaranya Sudirman? Apa yang beda? Yang beda kalau yang hanya ini ya mau iya, kalau ini iya gitu. Atau enggak pokoknya nurutin aja. Nurutin aja, mau salah mau tidak gitu. Iya. Orangnya begitu. Iya. Iya. Lilis ya, adik Anda itu menyaksikan langsung ya bahwa memang ia bersama Sudirman ya. Sudirman bersama Lilis saat itu ya. Iya. Ada juga yaitu Tetangga Arfan. tetangga ya, namanya Arfan. Oke, selain Arfan Saya kurang tahu kalau kurang selain tahu. Tapi mungkin Lilis tahu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian keluarga mengikuti itu sidang Iya. sampai selesai. Sampai selesai. Saya dengar-dengar dulu banyak demo-demo ya. Bener nggak itu waktu sidang? Iya. Ada. Demo dari pihak mana itu? Ya dari pihak si korban itu. Dari pihak korban. Iya, cuman waktu sidang itu tertutup kan, kita nggak bisa lihat pas waktu awal-awal. Pada saat sidang kan keluarga ngikuti. Bagaimana tuh menyaksikan Sudirman di persidangan? Pada intinya, apakah dia mengakui atau tidak waktu di persidangan? Tertutup sih soalnya. Keluarga juga nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Hanya Bu Titin yang masuk. Hanya Bu Titin. Jadi keluarga nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa masuk. Jadi nggak tahu apa yang diomongin di dalam. Oke. Saya membaca putusan pengadilan nih ada atas nama 5 terpidana termasuk Sudirman ya. Putusan nomor 4 ya /PID B 2017 ya PN Cirebon atas nama Hadi Saputra, kemudian Eka Sandi, kemudian Jaya ya. Kemudian Supriyanto ya, kemudian Sudirman. Di dalam keterangan Sudirman sebagai terdakwa, keterangan terdakwa 5 Sudirman ya, bin Suratno ya, sebagai terdakwa, bahwa semua jawaban yang ada di dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian
keluar dari mulut terdakwa sendiri. Namun semua isinya bohong karena sebelum dimintai keterangan, terdakwa mengalami tekanan, penganiayaan, dan ancaman sehingga terdakwa menuruti kemauan penyidik. Iya. Nah, pada saat Anda ketemu dengan Sudirman, pernah nggak ketemu pada saat proses sidang, walaupun Iya. bukan di pengadilan? Iya, pernah. Ketemu? Pernah Atau ketemu. sebelum sidang pasti bisa ketemu Bisa dong? ketemu ya, Ya. ada tempatnya. Pernah nggak Sudirman bercerita bahwa ia ini dianiaya, diancam, Iya. ditekan? Pernah tidak? Pernah. Bagaimana waktu itu ceritanya? Ceritanya ya dia dipaksa buat ngakuin. Dipaksa Iya, supaya ngaku? iya. Dan diiming-imingin ya nanti ringan lah gitu. Oh, nanti ringan kalau Iya. ngaku. Apa saja penyiksaannya waktu itu, katanya? Penyiksaannya ya sama kayak yang lain, jadi ya dipukulin, diminumin air kencing. Oh gitu? Iya. Itu kata Sudirman. Iya. Cerita waktu itu kapan? Ya pas waktu di sidang kan ada Waktu ruangan di- gitu iya, ya. waktu di sidang kan sebelum iya. sidang bisa ketemu Iya, ya. ada ruangan gitu. Ada ruangan untuk ketemu keluarga. Nah, itu bercerita seperti itu Sudirman. Apa saja penganiayaannya itu? Apa saja yang Ya dialami? rokok diselumudin ke muka. Rokok ke muka. Iya, Ya. sama minum air kencing. Minum air kencing. Terus punggung ditendang katanya. Punggung ditendang. Terus Tembak sama Di di apa lah? tembak sama peluru karet. ya belum karet. Ditembak sama peluru karet. Bikin katanya. Terus Ya banyak sih. banyak. Iya. Sama itu sama. Pada saat Anda ketemu ya, keluarga ketemu dengan Sudirman di sela-sela sebelum sidang, luka apa yang masih membekas saat itu? Waktu itu luka ini ke muka. Bukan. Jadi Sudutan rokok. iya sudah rokok. Banyak Muka. waktu itu? Iya. Jadi hitam-hitam belang Pada gitu. hitam? Terus ngerasa punggung tuh sakit katanya. Punggung sakit. Iya, terus jadi dia tuh yang ngerasa sakit lah badan-badan tuh. Oke. Dan luka yang waktu itu masih nampak sundutan rokok. Iya. Oke. Saya bacakan selanjutnya ya. Iya. Bahwa saat dimintai keterangan, terdakwa harus menjawab dengan meniru kata-kata yang sudah tertera di papan tulis yang sudah dipersiapkan oleh polisi. Mengenai hal ini berarti dipandu oleh polisi jawaban-jawaban waktu di BAP. Mengenai hal ini Sudirman pernah cerita nggak? Kalau soal itu Nggak. cerita, cuman bilangnya saya dipaksa suruh ngakuin nanti ringan gitu. Itu aja. Iya. Oke. Jadi yang cerita itu dianiaya, Iya, dianiaya, siksa. dan kemudian diiming-imingi ngaku saja nanti ringan gitu. Iya. Oke. Setelah sidang selesai, ya sidang selesai. Kemudian Sudirman ditempatkan di mana? Waktu sidang sih masih di ini ya lapas kalau nggak salah. Lapas. Iya. Lapas mana? Dulu tuh pelabuhan, awal tuh di pelabuhan. Oke. Setelah putus, Sudirman divonis penjara seumur hidup Oh ya, waktu itu di ini Kesambi, lapas Kesambi. di Lapas Kesambi. Ya. Nah, setelah di Lapas Kesambi, keluarga masih pernah besuk. Iya, selalu besuk. Selalu besuk. Selalu besuk. Iya. Sudirman waktu itu kondisinya Saya masih sih masih trauma. Terus dia bilang ya saya tuh nggak tahu apa-apa katanya gitu. Kok bisa masuk gini gitu. oke. Berjalanlah sampai 8 tahun. Iya. Ya. Dari 2016 ya sampai 2024. Anda terakhir membesuk Sudirman di lapas itu kapan? Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Iya, tahun ini. Sebelum Lebaran. Iya. keluarga. Masih ada di lapas. Masih. Lapas mana? Lapas Kesambi. Lapas Kesambi. Iya. Sudirman sudah mulai tidak berada di lapas itu kapan? Terus sekitar Mei lah, bulan Mei-nya. Bulan Mei. Iya. Dengar kabar sih bulan Mei. Soalnya kan saya pas waktu kasus ini viral lagi ya udah nggak ada, dibawa. Oh, sejak film Pina keluar Iya. viral, Sudirman itu sudah tidak berada di lapas lagi. Lapas Kesambi itu. Lapas Kesambi sudah tidak ada. Iya. Ada di mana waktu didengarnya? Nah, kalau dengar sih datanya ada di Lapas Bancai. Lapas Bancai. Iya. Kemudian Anda ke Lapas Bancai? Waktu itu Sekeluarga? iya, semuanya Lapas Bancai, tapi Sudirman nggak ada. Sudirman nggak ada? Iya, cuma ada namanya aja. Oke. Di Kata daftarnya. pihak Lapas Bancai kemana Sudirman? Ya katanya di Bon sama Polda. Dibon sama Polda? Iya, waktu pas tahap penyidikan itu. Yang Tapi Peggy. terpidana lain ada? Kalau ya 6 ya kalau nggak 6. salah. Iya, 6 terpidana itu lain ada? misa-misa, iya ada. Ada di Ada. sana? Informasinya ada? Iya. Tapi Sudirman pada saat mau ditemui tidak ada? Tidak ada. Menurut petugas lapas dibon oleh Polda Jabar. Polda Jabar. Oke. Saya dengar Anda pernah mendapatkan
WA Iya. ya dari Sudirman yang mengatakan bahwa Sudirman berada di Polda. Iya. Ya. Iya. Kapan Anda menerima WA? Itu ada datanya sih. Ada, saya. coba bisa dilihat. Ini dari WA ya. Iya. Isinya ini Kien Dirman Mimi Mama Kongkon Ning Bandung Polda Jabar, kita pengen ngobrol. Nah ini kalau diterjemahkan, Kak ya, Iya. ini Dirman, ibu bapak disuruh ke Bandung ya, Polda Jabar ya, saya ingin ngobrol. Itu ya. Iya. Nah, lalu kemudian ada lagi, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. AA ini dengan Dirman untuk Bu Titin tidak usah berhubungan lagi dengan keluarga yang ada di Cirebon. Kemudian selanjutnya Dirman ini 25 Mei 2024 ya. Iya. Nah, berarti setelah Peggy Setiawan ditangkap ya. Iya, betul. Nah, Peggy Setiawan ditangkap kan 21 Mei 2024. Nah, kemudian ada lagi ini, Dirman sudah tenang dan nyaman di Polda Jabar. Ya. Nah, berarti Anda mengetahui Sudirman berada di Polda Jabar ini ya pada tanggal 25 Mei 2024. Iya. Ya. Setelah ada kabar ini kemudian Anda ke Polda. Nah, waktu itu kan saya kan mau ke Polda kan, waktu itu kan dijemput ya sama polisi ya. Ya. Nah, saya kan nggak mau kan. Oh, dijemput sama polisi. Iya, Tanggal waktu berapa itu? Itu malam Jumat sih. Setelah Peggy Setiawan ditangkap. Iya. Jadi Iya. ke rumah ada Jadi polisi, ada polisi dari Polresta Cirebon Polres Cirebon. ke rumah dan ngasih tahu kalau Sudirman itu baik-baik aja dan kasih handphone kan sama ya fasilitas enak lah. Kata siapa? Kata yang tadi ke rumah. Kata polisinya. Iya. Orang itu ngaku polisi. Iya, Ngakunya dari dari Polresta Kota Cirebon. Polresta Cirebon. Iya. Gimana ngomongnya? Ya, ini kami dari Polresta Cirebon katanya ya saya mau konfirmasi Sudirman itu baik-baik aja. Nah, sekarang Sudirman mau ketemu sama ibu sama bapak. Nah, Sudirman baik-baik saja tuh di Polda kata dia. Iya. Oke. Nah, jadi mau bertemu sama bapak sama ibu. Oke, jadi jemput keluarga nih. Iya, itu jadi mau diagendakan acara pas malam Jumat itu. Nah, saya bilang kok ada Sudirman kok di Polda gitu ya. Terus iya baik-baik aja katanya ya. Nah, saya kan aneh pas waktu itu dia nunjukin ada tulisan apa gitu ya. Saya nggak tahu sih ya. Katanya tulisan Sudirman dan diminta tanda tangan kertas kosong. Siapa yang minta tanda tangan? Bapaknya. Bapak sama ibu dimintai tanda tangan di Iya. kertas kosong. Iya. Nah, Untuk saya apa katanya? Nah, saya kurang tahu kalau untuk apanya. Soalnya kan kasih surat tanda tangan tuh kertas kosong. Jadi nggak tahu untuk apa dan saya menolak. Oke. Terus Anda keluarga berangkat nggak dijemput oleh Nah. polisi yang mengaku dari Polresta Cirebon itu? Nah, itu pas waktu itu kan saya nggak bilang mau ya. Pas hari Sabtunya itu ke tempat kerja saya. Oke, jadi Jumat nggak berhasil menjemput ya. Besoknya Sabtunya ke tempat kerja Anda. Iya. Ngomong apa lagi polisi itu? Iya. Polisi yang sama? Iya, polisi Ada yang berapa tadi orang malam. polisinya? Kalau saya ingat sih kayaknya 6 lebihan lah. 6 orang. Iya. Nah, Waktu ke rumah 6 orang. kalau ke rumah 4. Waktu orang. di rumah 4 orang hari Iya. Jumat. Sabtu ke Kurang Anda lebihnya 6 lah. ke Kurang kantor lebihnya. Anda kerjaan Anda Iya. 6 orang. Iya. Apa yang dia sampaikan? Mereka sampaikan. Ya tetap mau jemput, terus ya sama bapak sama ibu diajakin. Saya kan bilang nggak mau dan nggak bisa juga. Nah, saya bilang kalau mau saya mau sama Bu Titin. Iya. Kan waktu itu kan nangan Bu Titin ya. Iya. Jadi ya yang setahu saya Bu Titin yang harus dampingin, soalnya tahu permasalahan ini sejak awal. Nah, sedangkan nggak diizinin dan bilangnya Sudirman sudah mendapatkan pendamping baru. Oke, jadi sejak itu sudah ada pengacara baru Iya. gitu. Iya, Itu informasi yang dimaksud. dari polisi Iya. yang aku dari Polresta Cirebon, Iya. Polres Cirebon Kota. Iya. Oke, nah terus akhirnya Ya. Anda ke Polda nggak? Enggak, saya Keluarga enggak? Enggak, saya langsung ini aja kabur waktu itu. Soalnya saya kan lari ya, jadi Iya. kan dipaksa waktu itu. Saya udah bilang menolak dan saya nggak bisa dan tetap maksa dan saya dari situ pergi. Kenapa waktu itu keluarga menolak dijemput oleh
anggota polisi yang mengaku dari Polres Cirebon Kota untuk dibawa ke Polda? Soalnya kan saya kan orang awam sih ya, kayak jadi orang awam takut melangkah salah. Yang tahu saya masalah ini kan Bu Titin itu yang awal-awalnya ya. Sedangkan saya bilang mau sama Bu Titin tidak diizinkan. Nah saya kan menaruh rasa takut dan curiga dan takut ada apa-apa. Oke. Tapi langsung koordinasi dengan Ibu Titin waktu itu? Betul, langsung koordinasi sama Bu Titin. Apa waktu itu kata Ibu Titin? Ya udah, ini aja, kalau misalkan itu nggak bisa ya berarti ya kembali Sampaikan lagi. gitu. Iya. Gitu. Oke. Terus kemudian Anda sempat ke Polda nggak keluarga? Nah ya di pas waktu tanggal 28 Juni 28 Juni? iya itu bisa besuk Sudirman, tapi sebelumnya tanggal 26 itu sudah posisi ada di situ, ngumpul di Polda. Ngumpul di Polda tanggal 26. Sekeluarga nih? Iya sekeluarga Oke, semuanya. ke sana. Sama Bu Titin juga? Kalau Bu Titin enggak. Enggak. Nah, sama tim sampai di Pradi. Polda, Mm-mm. sampai di Polda, kemudian ketemu tidak dengan Sudirman? Waktu itu enggak, harus ada janji dulu dan harus diagendakan dulu sama Harus ada janji dulu dan diagendakan dulu dengan iya, Pak Dirse. Pak Direktur, Iya. ya, Direktur Reserse. Iya, betul. Oke, kata siapa itu? Itu katanya Pak Wilson yang pengacara baru itu. Oh, kata pengacara baru yang mendampingi Sudirman. Iya. Katanya diagendakan dulu dengan Pak Direktur Reserse. Iya, Kemudian diagendakan. diagendakan. Ya itu 28 Juni hari Akhirnya hari 28 Jumatnya. Juni Jadi ketemu? iya diizinkan. Nah, sedangkan yang mau ketemu kan saya sebagai kakak kandung sama bapak sama ibu 3 orang. Ya. Nah, yang diizinkan cuma bapak sama ibu. Anda sebagai kakak nggak boleh Nggak masuk? boleh masuk. Apa alasannya? Kurang tahu saya juga. Soalnya Anda tanya ke pengacara Sudirman, Wilson, enggak. kenapa Anda tidak boleh masuk Waktu sebagai itu kakak? nggak ada komunikasi sih. Kan yang bisa mencerna dan bisa ngomong, bisa berpikir kan Anda nih. Iya. Kalau orang tua kan Pak Suratno, ibu Sairo. istrinya Sairo kan kurang ya. Iya. Nah, tapi Anda nggak boleh masuk. Iya. Akhirnya yang masuk Bapak sama Ibu aja. Iya. Iya. Bapak di Bandung besok Bapak sama Ibu sama istri Bapak ketemu dengan Sudirman. Ketemu. Iya. Nah, kenapa dia berada di Polda katanya? Yang katanya di sini baik-baik aja gitu, Baik-baik saja. nggak ada ketekanan. Kan ya itu langsung masuk langsung di mobil sama apa ya parkirnya, terus polisi dari Polresta 2 gitu. Oh, Terus ditungguin. tungguin pokoknya selalu dilihat. Berapa lama ketemu? Cuman berapa sih? Cuman setengah jam lebih lah. Setengah jam lebih. Soalnya pasti lagi hari Jumat kan waktu sholat Jumat gitu. Iya, tapi ditungguin sama anggota polisi. Tungguin sama pengacara polisi 2, yang satu nampingi saya, yang satu nampingi ibu. Sejak kapan katanya berada di Polda? Waktu Bapak 28 Juni 2024 itu sejak kapan berada di Polda? Ya kurang tahu, saya Nggak nanya. Iya. Nah, tapi Sudirman cerita tidak di Polda itu untuk apa katanya? Ya itu untuk didampingi untuk meringankan Sudirman, katanya gitu aja. Oh gitu. Iya. Kan Sudirman udah diponis. Iya, nggak Iya, tahu. seumur hidup. Meringankannya bagaimana gitu? Ya itu kan saya pengacara Sudirman untuk meringankan Sudirman aja gitu bilangnya, katanya pengacara gitu bilangnya. Oke, ada tidak ada tidak kalimat-kalimat atau informasi dari Sudirman ya bahwa dia berada di Polda itu adalah untuk menjadi saksi siapa gitu atau untuk apa? Ada tidak cerita itu? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Saya selalu diobrol sama polisi Polresta sama ibunya, selalu diobrol. Jadi enggak apalah, enggak bebas mau Nggak ngobrol, bebas semua ngobrol sama ngobrolnya. Sudirman. Oke. Berapa kali Bapak ketemu Sudirman di Polda? Ya baru sekali. Itu saja, Iya, 28 Juni Iya. 2024. Iya. Setelah itu Enggak ada lagi. Ya selalu lagi tadi kan cuman ke Kang Ngawil, Ke lapas Pancoi. Bance, katanya situ enggak ada. nggak ada. Terus Oh, itu ke- yang pertama ya? Itu ke situ lagi. Ke situ lagi? Iya. Iya. Oh, jadi habis dari Polda, kemudian jarak berapa minggu Bapak ke Banca itu? Iya. Waktu ini aja pas Peggy itu, yang sidang Peggy. Oh, pas sidang Peggy, Iya, bulan iya, Peggy, iya, bulan Juli iya, lah ya. iya. Iya. Nah, Nah, itu Bapak mencoba ke lapas Bance. Banca. Iya, ternyata nggak ada juga. Enggak Ternyata? ada. Enggak ada. Nggak ada. Terus saya kan ke
Kang Ngawil udah, Kang Ngawil terus nanya Kanwil Bandung. Bandung di apa ya? Di tahanan. Iya, Kakanwil Kemenkumham ya. Iya di tahanan Bandung. Iya, terus katanya di situ kan tahu data-datanya itu Sudirman. Katanya ada di Bance, cuman ada bekasnya aja. Oh, Mbak orangnya nggak ada. orangnya nggak ada. Ya gitu bilang itu di mana, tapi nggak dikasih tahu di Nggak mana. dikasih tahu? Iya di mana Pak? Bukan nggak tahu, nggak ada. Cuman bekasnya aja di Bance, orangnya nggak ada. Iya. Berarti Bapak benar-benar kesulitan ya ketemu Sudirman. Iya. Sampai sekarang, Pak? Ya sekarang. Akhirnya nggak ketemu Iya, lagi? Iya. Iya. Apa yang ingin Bapak sampaikan nih? Misalnya buat Bapak Kapolri. Ya buat Kapolri supaya Sudirman cepat dipindahkan ke lapas supaya bisa bebas ketemu. Oke, kemudian kalau untuk ke Pak Menteri Ya. Hukum dan HAM, apa yang Bapak sampaikan? Ya itu supaya Dikembalikan lagi ke lapas. lapas. Iya gitu. Oke. Kangen Pak sudah sama Ya kangen lah ya, sama ibunya kangen. Mm-mm. Waktu pertama ketemu nangis sama ibunya tuh. Iya. Masih nggak ketemu. Nggak ketemu sih, ibunya nangis sampai rangkulan gitu kan ada itu. Iya, iya. Mm-mm. Oke, Bapak yakin ya Sudirman nggak melakukan Pak ya? Enggak. Oke. Nah, Mas Beni, Iya. ketemu terakhir Mm-mm. di Polda Jawa Barat 28 Juni 2024 yang dikawal sampai ketat, Mm-mm. ya. Anda tidak bisa masuk, Mm-mm. ya. Anda protes nggak waktu itu? Ya saya protes. Ke siapa? Ya sama ininya yang di dalamnya, yang di Poldanya. Cuman ya mau gimana lagi ya? Hmm. Orang nggak bisa, ya udah. Iya. Tetap nggak Tetap bisa. nggak bisa. Saya udah protes segala macam. Oke. Nah, kemudian setelah pulang ya, Mm. kemudian ke lapas Bancai lagi. Iya, pas waktu itu kan yang Berapa minggu kemudian? ya itu pas Pas sidang Peggy itu. Sidang Peggy. Iya. Awal-awal Juli lah ya. Iya, kan pikirannya kan ya ibaratnya udahlah, udah selesai ini kan, jadi mungkin di lapas lagi ya. Kan Iya. kita kan udah dibon ya, Iya. mikirnya. Jadi ya udah ke lapas, ke Bancai, ternyata masih nggak ada. Nah, setelah Peggy bebas nih, Ya masih tetap nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Di lapas Bancai. Iya nggak ada. Oke. Sekarang informasinya di mana? Ya setahu saya informasinya itu dari Polda. Cuman saya belum tahu pasti. Informasinya ada di Polda. Iya Pak. Memang belum tahu pasti benar atau tidaknya. Oke. Mm-mm. Tapi memang benar waktu itu ketemu di Polda ya? Iya. 28 Juni 2024 ya? Iya. Nah, komunikasi terakhir sama pengacaranya Sudirman Mm-mm. itu kapan? Nah kalau untuk Anda? tadi sih hari ini sih ya tadi malam. Tadi malam. Iya tadi malam. Ada di mana Sudirman katanya? Nah itu kalau dibilang di mana-mananya nggak dikasih tahu, cuman dikasih tahu. iya cuman nanti bisa diagendakan hari Senin baru bisa ketemu Di mana katanya? di Polda. Di Polda? Iya. Ya berarti ada di Polda dong? Iya. Tapi harus izin dulu sama penyidik. Sama penyidik ngomongnya Iya, begitu? Iya. Oke. Kan ini bukan kewenangan penyidik kan? Iya. Karena Sudirman ini sudah terpidana. Iya. Ya, tidak ada hubungannya dengan penyidik. Mm-mm, Penyidik betul. tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai atau melakukan pengekangan atau melakukan upaya paksa agar Sudirman terus berada di Polda karena Sudirman ini terpidana. Iya. Ya, nah, tetapi kenyataannya ini masih di Polda. Polda. Kondisi terakhir semalam sama pengacaranya Sudirman, Iya. Pak Wilson itu. Iya. Apa yang mau Anda sampaikan? Jika ya tayangan ini ya didengar atau ditonton oleh Bapak Kapolri, apa yang mau Anda sampaikan? Ya, saya minta untuk Bapak, terutama Bapak Presiden Pak Jokowi ya, sama Kemenkumham, sama Menkom Polhukam ya. Ya, saya minta Sudirman itu segera dipindah ke lapas Kesambi Cirebon biar bisa bertemu. Biar keluarga mudah untuk Mudah. menemui Sudirman. Iya, Dan sampai hari ini keluarga sangat sulit sulit. untuk menemui Sudirman. Betul. Penyidik Polda Jawa Barat ini telah melakukan pelanggaran karena menghalang-halangi ya, atau mempersulit keluarga bertemu dengan Sudirman. Padahal ya, penyidik Polda Jawa Barat
ya dalam hal ini di Ditreskrim Polda Jawa Barat itu tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai, melakukan pengekangan atau upaya paksa, ya apapun itu, agar Sudirman tetap berada di Polda Jawa Barat. Itu penyidik Polda Jawa Barat ini tidak mempunyai kewenangan karena status Sudirman itu terpidana, bukan tersangka, bukan tahanannya penyidik. Sehingga kalau memang benar, ya ini adalah upaya penyidik, ya, justru kami mempertanyakan kenapa penyidik melakukan hal demikian. Apakah oknum penyidik atau oknum polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat itu ketakutan kalau kemudian Sudirman itu dikembalikan ke lapas? Ketakutan nanti akan ditemui oleh keluarganya, akan ditemui oleh para wartawan, kemudian ditanya kasus yang sebenarnya, ditanya apa yang telah dilakukan, apa yang sebenarnya terjadi selama di Polda. Apakah penyidik Polda Jawa Barat atau oknum polisi dari Polda Jawa Barat khawatir mengenai hal itu? Bapak Kapolri ini harus segera menindaklanjuti hal ini karena terbukti dari keterangan, dari komunikasi Beni dengan pengacaranya Sudirman kemarin malam bahwa Sudirman masih ada di Polda sejak bulan Mei 2024, sejak kasus Pina mulai ramai lagi, ya, sampai sekarang, ya. Ini untuk apa Sudirman terus berada di Polda? Dan tindakannya itu, ya, membuat keluarga sangat kesulitan untuk ketemu dengan Sudirman. Oleh karenanya Bapak Kapolri harus mengecek keberadaan Sudirman dan harus menegur oknum polisi atau oknum penyidik di Ditreskrim Polda Jawa Barat, ya, agar segera mengembalikan Sudirman ke lapas. Harus mengembalikan, ya, Sudirman ke lapas Kesambi, di mana Sudirman ditempatkan di lapas Kesambi Cirebon sebelumnya. Kalau tetap saja, ya, ini sudah seperti zaman Orde Baru, ya, ini penyidik atau oknum polisi ini seenaknya sendiri, sewenang-wenang, ya, melakukan tindakan-tindakan, ya, melakukan pengekangan, melakukan penguasaan terhadap terpidana, di mana penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengekangan, penguasaan atau upaya agar Sudirman tetap berada di Polda Jawa Barat. Semoga informasi ini, ya, ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri yang terhormat, yaitu Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Salam untuk keadilan.